Oke, salam geografi, salam semangat. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kompetisi sains nasional geografi pada tahun 2020. Di pertemuan pertama, di video yang pertama kita sudah membahas soal 1 sampai 15. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal nomor 16 sampai 30. Silahkan disimak baik-baik. Soal nomor 16, pematang pasir yang menjadi jembatan yang menyambungkan pulau dengan daratan utama. Itu disebut, kalau duns itu adalah gumuk ya, gumuk biasa. Kalau spit itu lidah pasir. Kalau gosong itu juga gumuk biasa, gosong pasir, pasir biasa di tepi pantai. Jawabannya adalah Tombolo. Salah satu contoh real Tombolo yang terkenal di Indonesia adalah Tanah Lot itu. Di sana ada daratan yang menghubungkan antara induk pulau dengan anak pulau dan sudah mengalami sedimentasi ya, sudah mengeras. Selanjutnya soal nomor 17, manakah negara yang wilayahnya tidak sama sekali dilalui oleh pegunungan Alpen? Kalau kita lihat pegunungan Alpen secara geografis itu terletak di Eropa bagian antara bagian selatan ke bagian barat ya. Jadi kalau kita lihat itu Italia pasti, Australia, Perancis, maka jawabannya adalah Republik Ceko. Karena Ceko secara geografis tidak dilewati oleh pegunungan Alpen. Silahkan nanti dicek kembali di Google Map atau di Google Earth. Selanjutnya soal nomor 18. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1971, Bangladesh termasuk dari negara mana? Nah, kira-kira Bangladesh ini dulu dijajah atau merupakan bagian dari apa? Apakah India? Kalau India kan jelas secara histori dia dijajah oleh negara India. India dijajah oleh negara Inggris ya, bahasanya bahasa Inggris mayoritas. Myanmar apakah sampai sana? Apakah kan dia dikudeta ya? Terus selanjutnya Nepal, negara kecil dengan benderanya yang unik di kaki gunung Himalaya. Apakah dia mungkin? Atau yang terakhir yaitu Pakistan. Jadi sampai sekarang pun dia masih konflik ya. Jadi merupakan bagian dari Pakistan. Karena mayoritasnya adalah Muslim ya. Dan ada juga yang Hindu. Jadi Pakistan menjadi salah satu yang utama di sana. Selanjutnya, kawasan Kars seringkali diidentifikasikan dengan wilayah rawan kekeringan karena jelas jawabannya yaitu banyak terdapat sungai bawah tanah atau underground river. Jadi ketika terjadi hujan, air itu tidak run off atau di atas tanah, tetapi dia menginfiltrasi lewat diaklas itu rekahan-rekahan dari bentuk lahan kars. Karena kars ini adalah dari bentuk lahan, dia berasal dari lautan, dia terangkat sekitar 30-50 meter. Jadi dia gampang sekali meresapkan tanah. Maka terbentuknya underground river tidak dijumpai air permukaan. Selanjutnya, sumber masukan air utama dari Laut Mati atau Dead Sea adalah, jadi kalau kita berenang di Laut Mati itu seakan-akan akan mengambang ya, tidak akan tenggelam meskipun kalian tidak bisa berenang karena kandungan salinitasnya salah satu yang tertinggi. Apa itu yang dimaksud dengan salinitas? Salinitas adalah kadar garam yang terkandung di sana. Jadi jawabannya adalah Sungai Jordan adalah satu-satunya sungai yang mengalir atau masuk ke Dead Sea atau Laut Mati. Selanjutnya, Rapa Nui adalah lebih dikenal dengan nama Easter Island, merupakan pulau di Pasifik yang dimiliki oleh Chili. Terdapat patung manusia yang disebut
Moai yang terdiri di pulau itu. Dalam bahasa Indonesia, pulau ini dikenal dengan nama adalah Pulau Paskah. Di sana seperti suku bangsa Maya ya, ada patungnya yang besar, kepalanya besar, badannya kecil. Silahkan nanti bisa dicek di Google. Jadi Rapa Nui. Selanjutnya, salah satu akibat adanya peta arus angin terdapat the age of discovery adalah age of discovery ini adalah merupakan semboyan waktu itu bangsa barat untuk 3G ya. Jadi glory, gold atau gospel. Jadi manfaatnya apa? Arus itu tentunya digunakan untuk pelayaran. Jadi menggunakan tenaga angin. Jadi Columbus dengan mudah kembali ke Eropa setelah mendarat. Kita simulasikan ya. Jadi Columbus ini dari Amerika menuju ke Eropa. Betul, jadi mengarah ke sana. Tapi saya tidak berani memberikan jawaban karena kondisinya kan ini tidak bisa ya. Columbus dengan mudah kembali ke Eropa setelah mendarat di Amerika Utara. Dari sini ke sana, betul arahnya ke sana. Kita lihat warm current dan cold current. Warm itu dingin panas, jelas. Cold itu otomatis dingin. Warm itu dia berasal dari khatulistiwa, hangat ya, panas. Cold, dingin, berasal dari kutub utara maupun kutub selatan. Nanti tinggal kita lihat jawaban yang B, C, D, dan E dan yang lainnya. Itu akan lebih bagus ya untuk menjawab. Selanjutnya, sungai apa yang terpanjang di benua Eropa? Sungai yang terpanjang di Eropa adalah Sungai Volga. Yang D jawabannya. Sekitar 3000 sekian kilometer. Jadi sangat panjang sekali dan melewati berbagai negara. Terus yang selanjutnya adalah Transilvania, merupakan wilayah histori dari Rumania yang termasuk dengan legenda raja kejam yang terkenal dengan nama Vlad Dracula. Wilayah ini secara topografis merupakan wilayah dengan topografi relatif datar dan dikelilingi oleh sebuah pegunungan yang besar. Pegunungan apa itu? Ya, pegunungan Transilvania. Nanti dicek ya jawabannya karena ini jawabannya tidak terlihat ya. Itu letaknya di sebelah selatan Transilvania di Rumania. Selanjutnya, manakah negara yang bukan anggota Liga Arab? Nah, ini pertanyaannya yang tidak termasuk Liga Arab. Liga Arab itu seperti sama halnya seperti ASEAN ya. Tapi yang mempunyai satu visi misi, satu kepercayaan yang sama. Mesir, Lebanon, Irak sama-sama Muslim, juga Arab Saudi, Qatar, Suriah sama ya. Yang tidak adalah yang D, yaitu Iran. Iran tidak masuk dalam kategori ini karena dia Islam Sunni ya, beda dengan Islam. Selanjutnya, manakah yang bukan termasuk danau besar di Amerika Utara? Danau-danau ini silahkan dihafalkan nama-namanya. Yang bukan termasuk adalah Danau Erie. Danau Erie ini dia posisinya terletak di Australia, bukan di Amerika bagian utara kalau kita lihat. Selanjutnya, soal nomor 28. Berdasarkan analisis Anda terhadap gambar di atas, angin yang mempunyai probabilitas paling tinggi sedang bertiup adalah, kalau kita lihat angin ini adalah angin yang mempunyai tekanan paling tinggi. Kalau kita lihat ya jawabannya angin laut ya. Angin laut itu terjadi pada siang hari, jadi bertiup dari laut menuju ke darat. Nah, maka kita lihat ini ada awan ya, ada kondensasi. Awannya ini terdorong oleh tenaga tekanan dari laut. Nah, tapi kalau angin darat itu bertiup pada malam hari ketika nelayan mau berangkat ya mencari ikan, itu maka terjadi angin darat seperti itu. Selanjutnya soal nomor 29. Kepulauan Madeira di pesisir barat Afrika yang merupakan tempat liburan favorit oleh sebagian orang Eropa secara administrasi adalah kepunyaan negara. Kepulauan Madeira ini terletak di Samudra Pasifik yang justru malah berdekatan dengan Afrika dibandingkan dengan Eropa. Itu adalah kepemilikan dari Portugis atau Portugal ya.
dia letaknya seperti itu. Sebenarnya secara jarak lebih dekat ke Maroko atau ke Afrika, tapi mungkin itu adalah negara kepulauan yang diambil dan diakui ya oleh bangsa Eropa waktu itu di penjajahan, waktu Eropa menjajah di Afrika. Selanjutnya 30, Asia Kecil adalah nama lain dari semenanjung. Nah, jawabannya adalah semenanjung Anatolia. Anatolia ini adalah semenanjung yang ada di antara Eropa dan Asia, itu terletak di negara Turki yang mayoritas adalah Muslim. Kalau kita lihat soalnya 30 kurang lebih seperti ini kalau kita menjawab ya. Kalau terjawab itu adalah warnanya hitam, sedangkan kalau belum terjawab itu warnanya benar-benar putih. Diperhatikan peraturannya, kalau memang seandainya itu dikurangi atau min setengah, ya kita jawab semua. Jadi memang kalau jawaban itu tidak pasti ya tidak usah dijawab. Semoga bermanfaat video kali ini. Tetap semangat, salam geografi, selamat belajar.